Pemirsa, mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ditembak saat sedang berkampanye. Kasus ini dilihat sebagai puncak keterbelahan Amerika Serikat yang sudah terjadi sejak rivalitas Donald Trump dengan Hillary Clinton pada 2017. Benarkah publik Amerika Serikat sedang was-was terhadap posisi negara mereka di percaturan global? Inilah Top Review. Sabtu petang, 13 Juli, kandidat Presiden Partai Republik Donald Trump terlihat berkampanye di Boulder, Pennsylvania, Amerika Serikat. Saat Trump sedang berpidato, sebuah letusan terdengar dan Trump seketika memegang kepala bagian kanan. Kala itu, waktu menunjukkan pukul 18.15 waktu setempat. Rupanya sebuah tembakan senjata api telah dibidikkan ke arah Trump dan mengenai telinga Presiden Amerika Serikat periode 2017 hingga 2021. Telinga kanan Trump terlihat terluka dan dengan cepat diamankan para pengawal sembari bergegas turun dari panggung menuju mobil. Satu orang peserta kampanye dilaporkan tewas usai insiden penembakan, sementara dua peserta lainnya terluka parah. Trump sendiri berhasil selamat dari upaya penembakan ini meski mengalami luka di area kepala. Ia pun segera dievakuasi dan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Usai insiden tersebut, polisi bersenjata segera naik ke podium. Panggung tempat Trump berpidato langsung dipasangi garis polisi. Sementara itu, penembak di kampanye Donald Trump hasil ditumbangkan oleh agen rahasia. Menurut keterangan dari pihak Secret Service AS, penembak telah melepaskan beberapa tembakan dari lokasi yang tinggi di luar rapat umum sebelum personil Secret Service menetralisir penembak tersebut. Akhirnya, Biro Investigasi Federal Amerika Serikat (FBI) mengidentifikasi Thomas Matthew Cox, 20 tahun, dari Battle Park, Pennsylvania, sebagai subjek yang terlibat dalam upaya pembunuhan mantan Presiden Donald Trump. Pasca penembakan, calon Presiden Donald Trump menyampaikan bahwa ia dalam kondisi baik-baik saja. Dalam akun media sosial X miliknya, Trump menyampaikan terima kasih kepada pasukan pengamanan Presiden atau Pas Pampres Amerika Serikat atas respon cepat mereka melindungi dirinya ketika peristiwa penembakan terjadi. Rival Trump, Presiden Amerika Serikat Joe Biden, mengatakan semua orang harus mengutuk dugaan upaya pembunuhan terhadap mantan Presiden Donald Trump. Biden yang juga bersaing dengan Trump dalam pemilihan Presiden AS 2024 berharap bisa segera berbicara dengan Trump. 2 jam setelah penembakan Trump, Biden mengatakan lega Trump dilaporkan dalam kondisi baik. Biden berjanji memberikan informasi terbaru kepada publik Sabtu waktu setempat soal apakah akan ada pembicaraan dengan Trump dan mengenai perkembangan penyelidikan. Presiden Biden menyampaikan sambutan dari ruang pengarahan darurat Gedung Putih di Pantai Railroad, Delaware, saat sedang menghabiskan akhir pekan di rumahnya. I've been thoroughly briefed by all the agencies in the federal government as to the situation, based on what we know now. I have tried to get a hold of Donald. He's with his doctors. Apparently he's doing well. I plan on talking to them shortly, I hope, when I get back to the telephone. Look, there's no place in America for this kind of violence. It's sick. It's sick. It's one of the reasons why we have to unite this country. We cannot allow for this to be happening. We cannot be like this. We cannot condone it. Duta Besar Republik Indonesia untuk PBB periode 2004 hingga 2007, Makarim Wibisono, menjelaskan bahwa kekerasan politik berupa penembakan saat kampanye bukan kali ini saja terjadi. Yang paling diingat orang adalah penembakan terhadap Presiden ke-35 Amerika Serikat, John F. Kennedy, pada 22 November 1963. Saya kebetulan berkali-kali menghadiri pada waktu ada pemilihan umum di Amerika Serikat. Saya melihat bahwa kasus mengenai penembakan ini tidak hanya terjadi waktu Donald Trump saja, tetapi juga pada waktu Ronald Reagan tahun 1981, juga Bob Kennedy tahun 68, John Kennedy juga meninggal tahun 1963, juga Arthur Wagner yang telah melakukan juga kejadian kayak begini. Jadi pada intinya bahwa masalah mengenai pemilihan umum di Amerika Serikat mendapat perhatian masyarakat secara luas dan juga sangat peka dalam arti kata suasana batiniah daripada para calon pemilih itu
itu juga menentukan bagaimana reaksi mereka terhadap kasus-kasus pada waktu pemilihan itu sendiri. Sementara itu, Presiden ke-44 Amerika Serikat Barack Obama melalui akun media sosialnya menyatakan tidak ada tempat bagi kekerasan bernuansa politik dalam demokrasi. Dia meminta momen itu untuk berkomitmen kembali pada kesopanan dan rasa hormat dalam politik. Makarim Wibisono mengakui bahwa rivalitas antara Trump dan Hillary Clinton dan kemudian dengan Joe Biden diwarnai saling serang yang bahkan mengabaikan etika politik. Kalau kita melihat ya bahwa sekarang ini khususnya pada masa rivalry antara John Biden dan Donald Trump ini memang suasana pembicaraan dan pembahasan meruncing pada isu-isu yang sangat sensitif ya. Demikian juga tata krama pada masa pemilihan umum ya itu juga tidak sama sekali diperhatikan, dalam arti kata mereka ekspresi secara langsung dan secara tanpa memperhatikan mengenai etikanya itu. Sementara itu, pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana menjelaskan, jelang pemilu di Amerika Serikat memang biasanya terbelah, namun pasca pemilu biasanya bersatu lagi. Namun, sejak rivalitas antara Hillary Clinton dengan Trump, perpecahan itu seperti terpelihara hingga saat ini. Biasanya memang mereka divided ya antara Republikan dengan Demokrat, tapi pada waktu selesai pemilu mereka bersatu kembali. Tetapi ini yang tidak terjadi ketika Hillary berhadapan dengan Donald Trump, lalu ketika Donald Trump berhadapan dengan Joe Biden, dan sekarang juga demikian. Jadi seolah-olah perpecahan itu langgeng terus ya. Penembakan Trump kali ini pun dilihat sebagai tanpa perpecahan yang semakin terlihat. Sebab di antara masyarakat Amerika Serikat ada yang menginginkan negaranya kembali dikdaya, khususnya dalam menghadapi kekuatan Tiongkok yang semakin kuat. Di sisi lain, sebagian masyarakat ada yang ingin Amerika Serikat lebih terbuka untuk bekerja sama dengan negara lain. Ada rakyat Amerika yang menginginkan bahwa Amerika harus lebih kuat daripada sekarang. Amerika Serikat harus bisa mengungguli Cina. Amerika Serikat tidak harusnya kehilangan lapangan pekerjaan. Amerika Serikat harusnya menjadi polisi dunia. Tapi ada sisi lain yang mengatakan bahwa Amerika Serikat harus bekerja sama dengan banyak negara. Juga masalah yang akan menentukan arah daripada politik Amerika Serikat juga mengenai bagaimana sikap-sikap yang akan diambil oleh Donald Trump maupun juga Joe Biden yang berkaitan dengan konflik-konflik yang ada. Kalau misalnya tampak bahwa calon-calon tersebut masih bersitegang ya, masih terus mengangkat kasus-kasus kayak demikian, kita bisa melihat bahwa kejutan-kejutan akan terjadi di Amerika Serikat ya, karena pada umumnya banyak juga masyarakat Amerika Serikat tuh yang menginginkan adanya pendekatan-pendekatan segar ya dalam menghadapi gejolak-gejolak dunia yang sangat memprihatinkan. Jika benar bahwa penembakan Trump kali ini merupakan tanda perpecahan publik Amerika Serikat yang sudah tidak bisa ditahan, maka bisa jadi situasi di Amerika Serikat akan semakin memburuk. Tapi, apapun latar belakangnya, kekerasan politik tidak boleh terjadi lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.